Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Cara mudah menguasai 12 tenses. Bagian pertama. Tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu aksi, kejadian, atau kondisi. Sekali lagi, tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu aksi, kejadian, atau kondisi. Tenses ini sangat penting dalam bahasa Inggris karena membantu menyatakan kapan sesuatu terjadi dengan lebih spesifik. Ada 3 tenses utama. Yang pertama, past tense atau waktu lampau. Yang kedua, present tense atau waktu sekarang. Dan yang ketiga adalah future tense atau waktu masa depan. Masing-masing tenses utama ini memiliki 4 aspek yang berbeda. Yang pertama, simple. Yang kedua, continuous atau progressive. Yang ketiga, perfect. Dan yang keempat, perfect continuous. Jadi kalau kita lihat di sini past tense ada 4 aspek. Ada simple, ada continuous, ada perfect, dan ada perfect continuous. Begitu juga dengan present tense. Ada 4 aspek, yakni simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Begitu juga future tense. Ada 4 aspek. Yang pertama, simple, kemudian continuous, perfect, dan perfect continuous. Jadi kalau kita lihat bagannya untuk past tense, di sini ada simple, sehingga menjadi past simple tense. Ada continuous, maka menjadi past continuous tense. Kemudian ada perfect, akan menjadi past perfect tense. Dan yang terakhir ada perfect continuous, maka akan menjadi past perfect continuous tense. Kita akan bahas satu demi satu. Pertama, past simple tense. Penggunaan dari past simple tense digunakan untuk menyatakan aksi yang terjadi dan telah selesai di masa lampau. Sekali lagi, penggunaan past simple tense adalah untuk menyatakan aksi yang terjadi dan telah selesai di masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif, subjek ditambah dengan verb kedua atau past tense verb dalam bentuk past tense. Itu untuk kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatif, subject ditambah dengan did not dan ditambah dengan verb pertama atau verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Sementara untuk kalimat tanya, rumusnya did ditambah dengan subjek ditambah dengan verb bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. Oke, berikut ini adalah beberapa contoh dari past simple tense. Kalimat positifnya, she walked to the store. Dia berjalan ke toko itu. Kalimat negatifnya, she did not walk to the store. Atau she didn't walk to the store. Dia tidak berjalan ke toko itu. Kalimat tanya, did she walk to the store? Apakah dia berjalan ke toko itu? Kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, kalimat positif, we went to school. Kami pergi ke sekolah. Negatifnya, we did not go to school. Kami tidak pergi ke sekolah.
Kalimat tanya, did we go to school? Apakah kami pergi ke sekolah? Contoh berikutnya untuk kalimat positif, you played football. Kamu bermain sepak bola. Negatifnya, you did not play football atau you didn't play football. Kamu tidak bermain sepak bola. Kalimat tanya, did you play football? Apakah kamu bermain sepak bola? Pada bagian akhir video ini, teman-teman akan melihat dengan lebih jelas bagaimana kalimat past simple dibanding dengan past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Yang kedua, past continuous tense. Penggunaan dari past continuous tense untuk menyatakan aksi yang sedang terjadi pada satu waktu tertentu di masa lampau. Sekali lagi, penggunaan untuk past continuous tense adalah digunakan untuk menyatakan aksi atau perbuatan yang sedang terjadi pada satu waktu tertentu di masa lampau. Yang sedang terjadi pada satu waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif, subjek ditambah dengan was atau were, kemudian ditambah dengan verb bentuk ing. Kalimat negatifnya, subjek ditambah was atau were, kemudian ditambah not, ditambah dengan verb ing. Kemudian kalimat tanya, was atau were ditambah subjek ditambah dengan verb bentuk ing. Contohnya dalam kalimat positif, they were watching TV at 7 p.m. yesterday. They were watching TV at 7 p.m. yesterday. Negatifnya, they were not watching TV at 7 p.m. yesterday. Kalimat tanya, were they watching TV at 7 p.m. yesterday? Contoh berikutnya, positifnya, she was walking in the park yesterday afternoon. Negatifnya, she was not walking in the park yesterday afternoon. Untuk kalimat tanya, was she walking in the park yesterday afternoon? Contoh berikutnya, kalimat positifnya, he was reading a book when I saw him. Negatifnya, he was not reading a book when I saw him. Dan kalimat tanya, was she reading a book when you saw him? Pada bagian akhir video ini, teman-teman akan melihat dengan lebih jelas bagaimana kalimat past continuous dibanding dengan past simple, past perfect, dan past perfect continuous. Ketiga, past perfect tense. Penggunaan dari past perfect tense adalah untuk menyatakan aksi yang telah selesai sebelum aksi lain terjadi di masa lampau. Sekali lagi, penggunaan untuk past perfect tense adalah untuk menyatakan aksi yang telah selesai sebelum aksi lain terjadi di masa lampau. Rumusnya, untuk kalimat positif, subjek ditambah dengan had ditambah dengan verb bentuk ketiga atau past participle. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah dengan had not ditambah dengan verb bentuk ketiga atau past participle. Dan untuk kalimat tanya, had ditambah subjek ditambah dengan verb bentuk ketiga atau past participle. Contoh kalimatnya, untuk kalimat positif, I had watched that movie before you mention it. Untuk negatifnya, I had not watched
that movie before you mention it? Untuk kalimat tanya, had you watched that movie before I mention it? Contoh lainnya, misalnya kalimat positif, we had cooked dinner before our guests arrive. Untuk kalimat negatifnya, we had not cooked dinner before our guests arrive. Untuk kalimat tanya, had you cooked dinner before your guests arrive? Contoh berikutnya untuk kalimat positif, they had bought a new house before the year ended. Untuk kalimat negatifnya, they had not bought a new house before the year ended. Dan untuk kalimat tanya, have they bought a new house before the year ended? Pada bagian akhir video ini, teman-teman akan melihat dengan lebih jelas bagaimana kalimat past perfect dibanding dengan past simple, past continuous, dan past perfect continuous. Yang keempat, past perfect continuous tense. Penggunaan dari past perfect continuous tense adalah digunakan untuk menyatakan aksi yang telah dimulai dan berlangsung sampai suatu titik di masa lampau. Sekali lagi, penggunaan dari past perfect continuous tense adalah untuk menyatakan aksi yang telah dimulai dan berlangsung sampai suatu titik di masa lampau. Untuk rumusnya, kalimat positif subject ditambah dengan had been dan ditambah dengan verb ing. Untuk kalimat negatifnya, subject ditambah dengan had not been dan ditambah dengan verb ing. Untuk kalimat tanya, tinggal dibalik, had ditambah subject ditambah dengan been ditambah dengan verb ing. Contoh kalimatnya, untuk kalimat positif, I had been reading for 2 hours before he called. Kalimat negatifnya, I had not been reading for 2 hours before he called. Kalimat tanya, had you been reading for 2 hours before he called? Contoh kalimat lainnya, kalimat positif, she had been working for 3 months before it was completed. Untuk kalimat negatifnya, she had not been working for 3 months before it was completed. Sementara kalimat tanyanya, had she been working for 3 months before it was completed? Contoh kalimat lainnya, kalimat positif, they had been waiting for an hour before the train arrived. Kalimat negatifnya, they had not been waiting for an hour before the train arrived. Sementara kalimat tanyanya, had they been waiting for an hour before the train arrived? Pada bagian akhir video ini, teman-teman akan melihat dengan lebih jelas bagaimana kalimat past perfect continuous dibanding dengan past simple, past continuous, dan past perfect. Untuk lebih jelas, mari kita lihat perbedaan di antara past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Untuk past simple, misalnya kalimatnya I watch TV, menunjukkan bahwa aksi menonton TV terjadi pada waktu yang spesifik di masa lampau. Kalimat ini hanya menyatakan bahwa pada satu titik di masa lalu saya menonton TV. Misalnya pada past continuous, kalimatnya I was watching TV when she came. Kalimat ini menunjukkan bahwa aksi menonton TV sedang berlangsung pada saat she atau dia perempuan datang.
Kalimat ini menekankan bahwa aksi menonton TV dimulai sebelum kedatangannya dan mungkin masih berlangsung saat dia datang. Coba kita lihat pada past perfect. I had watched TV when she came. Kalimat ini menunjukkan bahwa aksi menonton TV sudah selesai sebelum she atau dia perempuan datang. Kalimat ini menunjukkan urutan waktu di mana menonton TV terjadi terlebih dahulu dan kemudian she datang. Coba kita lihat pada kalimat past perfect continuous. Contoh kalimatnya, I had been watching TV when she came. Kalimat ini menunjukkan bahwa aksi menonton TV telah dimulai dan sedang berlangsung dalam waktu yang lebih lama sebelum she atau dia perempuan datang. Kalimat ini menekankan durasi aksi menonton TV yang terjadi sebelum kedatangannya. Kita akan lanjut ke bagian kedua untuk membahas tenses lainnya. Demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.